Halo anak-anak, bertemu lagi dalam home learning penabur. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kali ini kita akan belajar tentang alat optik, khususnya mata. Ada berapa jenis alat optik yang kalian kenal? Mari kita pelajari bersama. Alat optik pertama adalah mata kita. Berikutnya ini adalah loop. Kemudian kamera. Kamera masih menggunakan film ya. Disebut juga dengan kamera Polaroid. Kemudian mikroskop, teropong bintang, teropong bumi, teropong binokuler. Nah, ini sudah akrab dengan kalian. Ini adalah infokus yang biasanya terpasang di kelas. Kemudian gambar terakhir ini adalah proyektor yang dipakai untuk memutar film. Nah, hari ini kita hanya akan belajar tentang mata. Bagian-bagian mata. Perhatikan gambar berikut. Bagian mata, ada otot mata, kornea, iris, pupil, dan seterusnya. Saya tidak akan membahas banyak tentang bagian-bagian mata ini. Tentu kalian sudah pelajari di pelajaran biologi. Nah, kita akan melihat bahwa mata sebagai alat optik saja. Bayangan yang terbentuk pada mata ini bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Terbentuknya di bagian belakang mata, yaitu pada bagian retina. Daya akomodasi letak bayangannya tetap di retina. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan otot mata untuk mencembung atau memipih. Perhatikan gambar yang atas. Ketika melihat benda yang jauh, otot mata mengkerut sehingga lensa mata memanjang dan memipih. Ketika melihat benda yang dekat, otot mata memanjang dan lensa mata mengkerut dan makin cembung. Nah, gambar ini menunjukkan pupil yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Nah, untuk mata yang menderita miopi atau rabun jauh, ini mengalami gangguan ketika melihat benda jauh atau hanya bisa melihat benda dekat. Pada saat melihat benda jauh, karena lensa mata terlalu cembung, maka sinar akan berpotongan di depan retina. Penderita rabun jauh ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau disebut juga lensa negatif. Rabun dekat atau disebut juga dengan hipermetropi. Pada penderita hipermetropi, ketika melihat benda dekat, lensa tidak mampu mencembung, sehingga sinar akan berpotongan di belakang retina. Untuk menolong penderita rabun dekat, maka digunakan kacamata yang berlensa positif atau lensa cembung. Sebelum kita belajar tentang kacamata, kita ingat kembali pelajaran tentang kuat lensa. Jadi kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Kekuatan lensa ini berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Jika fokus dinyatakan dalam satuan meter, rumus dari kuat lensa adalah 1/F. Jika fokus dalam satuan sentimeter, kita gunakan rumus kuat lensa 100/F. Kuat lensa sendiri memiliki satuan dioptri. Contoh, tentukan kuat lensa cembung yang memiliki jarak fokus A 2 meter, B fokusnya 50 cm, C fokusnya min 25 cm. Jawab. Ini
P sama dengan 1/F, sama dengan 1/2, sama dengan setengah dioptri. Karena fokus dinyatakan dalam meter. Kemudian untuk yang B, fokusnya dinyatakan dalam sentimeter, rumusnya 100/F. 100/50, berarti kuat lensanya 2 dioptri. Untuk yang C, sama, masih 100/F. Kali ini fokusnya adalah negatif, yaitu fokus lensa cekung. Kuat lensanya -4 dioptri. Nah, jarak pandang mata. Mata memiliki keterbatasan, yaitu ada titik dekat dan titik jauh. Titik terdekat yang masih dapat dilihat mata disebut sebagai PP, punctum proximum. Sedangkan titik terjauh disebut dengan PR, punctum remotum. Untuk mata normal, PP-nya 25 cm dan titik jauhnya adalah jauh tak berhingga. Pada penderita rabun jauh atau miopi, titik dekatnya normal yaitu 25 cm. Tetapi titik jauhnya terbatas. Jadi tidak lagi bisa melihat benda yang jauh. Rabun dekat, hipermetropi, titik dekatnya kalau biasanya normalnya 25, pada penderita rabun dekat, titik dekatnya lebih dari 25. Sedangkan titik jauhnya normal, tetap bisa melihat benda yang sangat jauh. Mata tua disebut juga dengan presbiopi. Ini titik dekatnya bergerak menjauhi mata, titik jauhnya juga terbatas, tidak bisa melihat benda yang jauh. Nah, kita akan bahas mengenai miopi. Pada penderita miopi, perhatikan gambar di sini ada anak panah, menunjukkan bahwa titik jauh mata bergerak mendekat, tidak bisa lagi melihat benda yang jauh. Benda yang jauh tidak terlihat dengan jelas. Karena itu, perlu ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa negatif. Nah, oleh lensa negatif ini akan terbentuk bayangan maya yang letaknya di titik jauh mata. Jadi sesungguhnya yang kita lihat adalah bayangan maya yang dibentuk oleh lensa cekung atau lensa negatif. Nah, jadi bayangan ini sebagai SI atau jarak bayangan sama dengan min PR. Min dari titik jauh. Sedangkan karena bendanya sangat jauh, maka dikatakan SO-nya tak berhingga. Soal untuk penderita miopi. Jarak terjauh yang dapat dilihat dengan jelas oleh Markus adalah 2 meter. Tentukan kuat lensa kacamata Markus agar dapat melihat benda yang jauh. Ya, di sini diketahui SO-nya tak berhingga karena ingin melihat benda yang jauh. Sedangkan SI letak bayangan adalah di titik jauh mata 2 meter. Rumusnya masih sama dengan rumus lensa. Super SO ditambah dengan super SI sama dengan super F. Super tak berhingga ditambah dengan 1/-2 sama dengan super F. Super tak berhingga itu sama dengan 0. Karena dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka dianggap sangat kecil sehingga ditulis 0. Ditambah min setengah sama dengan super F, dan kita peroleh fokus sama dengan min 2 meter. Kuat lensa, rumusnya super F, karena dalam meter, sama dengan 1 dibagi min 2, kuat lensanya min 0,5 dioptri. Nah, berikutnya untuk hipermetropi atau rabun dekat. Terlihat benda yang dekat dengan mata tidak terlihat dengan jelas. Ini terjadi karena titik dekat mata bergerak atau bergeser menjauhi mata. Penderita rabun dekat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa positif. Terlihat ya, terbentuk bayangan maya yang letaknya di titik dekat mata.
Jadi jarak benda adalah SO, kemudian jarak bayangan yang tidak lain adalah titik dekat mata itu adalah min PP sebagai SI. Nah, kita coba terapkan pada soal. Pak Budi tidak dapat membaca pada jarak 25 cm. Jarak baca terdekatnya adalah 40 cm. Tentukan kuat lensa kacamata Pak Budi agar dapat membaca pada jarak normal yaitu 25 cm. Jadi di sini sudah diketahui SO-nya adalah 25, yaitu jarak yang akan dibaca. SI tidak lain adalah min 40 cm, diperoleh dari titik dekat mata. Rumusnya masih tetap 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Kita masukkan nilainya 1/25 ditambah 1/min40 sama dengan 1/F. Kemudian disamakan penyebutnya. 8/200 dikurangi 5/200 sama dengan 1/F. 1/F-nya 3/200. Dan fokusnya 200/3 cm. Kuat lensa, karena fokus dinyatakan dalam cm, kuat lensanya P sama dengan 100/F. Fokusnya kita masukkan 200/3, maka diperoleh 300/200. Sehingga kuat lensanya adalah plus 1,5 dioptri. Ya, demikian untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita.